Bu, dia. Jadi tadi saya sudah meminta PowerPoint-nya ditayangan oleh Pak Sodikin, dari situ tadi sudah banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin akan saya perlukan untuk membuat sebuah laporan. Namun apa yang penjenengan sampaikan ini perlu saya klarifikasi. Apakah apa yang menjadi program penjenengan itu sudah penjenengan lakukan gitu? Mungkin backgroundnya, Pak, monggo teman-teman terang dulu, gitu. Terang dulu ya. Apunten Bu sedap. Oh, mboten napa-napa, enggak apa-apa. Kita nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sodikin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih saya buat dulu rata-rata saya dulu. Pak Sodikin, Pak, untuk SDN 1 kok Candisari, kemarin di Candisari ya Pak ya. Pangkat Rejo nggih. Nggih, Pangkat Rejo 1. Ya, Pangkat Rejo SDN 1. SDN 1 Pangkat Rejo. SDN 1 Pangkat Rejo. Itu kan menggunakan 2 kurikulum ya Pak sakmenika. Berarti ada K13 dan ada juga yang kurikulum merdeka. Pak, saya ingin diceritakan Pak, ketika penjenengan menerapkan kurikulum K13, itu adakah suatu kendala? Iya, matur sumatera dia terkait dengan kurikulum K13 itu memang ada kendala Bu dia. Yang pertama terkait dengan penyampaian materi terhadap anak. Untuk penyampaian materi terhadap anak kendalanya, yang pertama ketika pembelajaran itu kan berupa tema. Tapi ketika evaluasi itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi kadang-kala kesulitannya itu apa ya? Ketika pembelajaran guru menyampaikan materi itu kan ibaratnya tidak berdiri sendiri materinya, tetapi harus secara utuh berupa tema. Berupa tema, jadi berarti antara pembelajaran dengan evaluasinya tidak match gitu, Iya, tidak. Ya evaluasinya itu berdiri sendiri, katakanlah setiap bidang. Iya, tidak sinkron kan? Iya, tidak sinkron. Kalau seperti itu apa yang dilakukan oleh teman-teman Pak atau penjenengan mempunyai kebijakan begitu? Yang dilakukan teman-teman adalah ya penyampaian materi terhadap anak itu bagaimana anak bisa apa ya menerima materi, katakanlah kalau berupa tema kan anak sulit untuk menerima, jadi ada terpadu gitu terpadu sehingga ada apa ya kegiatan dari guru bagaimana materi itu bisa tersampaikan pada anak, katakanlah ini nanti ulangannya tidak seperti terpadu ini tapi berdiri sendiri, jadi anak-anak itu ada fokus tersendiri untuk katakanlah untuk agama, untuk bahasa Indonesia, IPA, matematika dan sebagainya. Jadi seperti itu. Terus guru-guru pernah enggak mengeluh K13 setelah terlaksanakan begini begitu pernah enggak mengeluh Pak? Sementara tidak ada Bunda, guru kami tetap semangat dalam menyampaikan materi biarpun ada kendala semacam itu, tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Terus pemahaman teman-teman pengajar atau guru tentang K13 itu menurut penjenengan sudah baik atau mungkin ada yang kurang atau bagaimana Pak Sodikin? Mungkin materinya, mungkin penilaiannya, mungkin yang lain. Ya, untuk pemahaman kami terhadap guru ketika penyampaian materi itu kesulitannya pada penilaian. Penilaiannya kan secara terpadu, tapi nanti realisasi evaluasinya secara mandiri, diri sendiri.
pada penilaian berarti teman-teman tuh belum bisa memahami katakan 100% gitu ya, Pak? Kan ada penilaian K13 itu kan macam-macam ya. Iya. Itu ada kesulitan tidak ini gitu? Untuk sementara ini guru kami tetap berusaha supaya memahami Bu, sehingga saya tanya, Bu, ada kesulitan enggak terkait dengan penilaian? Katanya tidak, Pak, gitu. Oh, gitu. Nah, selama melaksanakan K13 itu pernahkah sekolah itu meningkatkan kompetensi gurunya mungkin dengan cara apa gitu? Alhamdulillah selama penerapan kurikulum K13, guru kami telah mengikuti program pengembangan berkelanjutan melalui diklat. Jadi, gitu. Yang diadakan oleh kementerian atau ikut daring-daring gitu, Pak? Yang dilakukan oleh pihak lain gitu. Ada yang dari kementerian, ada yang daring, ada yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Oh, gitu. Yeah. Terus untuk meningkatkan kompetensi yang lain, bagaimana selain mengikuti daring, kemudian mungkin ada program lain enggak? Mungkin yang dilakukan oleh dinas, yang dilakukan oleh sekolah sendiri gitu. Selain yang program pengembangan diri di lembaga kami, ya ada kegiatan yang namanya KKG. KKG ya Pak, kalau SD ya. Itu satu sekolah apa satu kecamatan apa satu kabupaten Pak Sodikin itu? Niku satu gugus Bu, satu gugus ya. Jadi kebetulan lembaga kami gugus 2 itu ada sekitar 6 gugus. Sehingga ketua gugus itu memberikan suatu kegiatan terhadap guru-guru terkait dengan pembelajaran. Oh gitu, berarti itu dilaksanakan tiap apa? Dilaksanakan apa tiap minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 1 semester berapa kali, 1 tahun berapa kali gitu untuk KKG itu? Sekitar 1 semester itu sekali Bu. Biasanya ketua gugus menginformasikan kepada saya terkait dengan kegiatan gugus. Jadi 1 semester sekali. Berarti nggak rutin Pak, hanya 1 semester sekali itu cuma sedikit loh Pak itu. Contohnya begini, kalau di tempat saya itu untuk SMP ya, SD kayaknya juga juga jalan. Itu 1 semester 6 kali Pak itu. Oh gitu. Ya, 6 kali. Jadi seminggu sekali selama 6 minggu. Tapi terus itu di awal tahun ajaran, di awal semester gitu, sehingga mempersiapkan untuk semester berikutnya ini. Kalau 1 semester 1 kali itu kemudian dapat apa? Ya, kurang sekali itu, karena saya sendiri juga mendampingi MGMP kalau di SMP ya. Matur sembah nuwun masukannya Bunda. Bisa saya informasikan terkait dengan kegiatan gugus, kegiatan guru. Kalau kegiatan gugus itu ada enggak, misalnya partisipasi itu urunan untuk konsumsi misalnya, atau transport, itu ada Pak Sodikin? Atau mandiri ya, gurunya ya datang sendiri, enggak disangoni, enggak dikasih makan gitu Pak? Ya, tidak ada Bunda. Jadi untuk konsumsi untuk apa itu ditanggung, untuk kan ada yang namanya iuran gugus. Oh begitu. Tidak ada. Alhamdulillah untuk saya sementara bendaharanya. Oh ngaten pas lagi. Bendahara gugus. Oh berarti konsumsi untuk teman-teman itu dari iuran. Dari gugus, iuran gugus. Transportasinya Pak? Ada enggak bantuan transportasi? Tidak ada sementara. Oh luar biasa. Hanya konsumsi saja. Ya, selamat. Berarti semangatnya teman-teman luar biasa nggih. Pak Sodikin masih ingat nggak apa sih yang menjadi ciri daripada kurikulum 2013 itu?
Untuk cirinya itu terkait dengan evaluasinya sangat banyak, kemudian pembelajarannya dengan tema yaitu berbasis saintifik, kemudian ada pendidikan karakter yang meliputi religiositas, nasionalisme, dan lain sebagainya. Oke, terus gini, nanti untuk selebihnya tentang kurikulumnya akan saya tanyakan pada Bapak Ibu guru, ya. Jadi kan penjenengan sebagai manajerial ya mengatur ini. Untuk pelaksanaan kurikulum itu ada enggak Pak evaluasi gitu, pelaksanaan kurikulum itu dievaluasi enggak selama 1 tahun, tahun berikutnya dan seterusnya? Untuk lembaga kami, setelah kami bertugas di lembaga SDN 1 Mekarjo, dari kepala sekolah yang dulu, ada evaluasi Bunda, terkait dengan kurikulum. Ada evaluasi terkait kurikulum yang kami terapkan di lembaga kami. Dalam artian 1 tahun sekali untuk evaluasinya. Yang mengadakan evaluasi siapa Pak? Kami bersama kepala sekolah, dewan guru, kemudian penilai SD yang tergabung dalam TPMPS itu, kami mengadakan evaluasi bersama terkait dengan. Berarti itu ya ekstern ya Pak. Kalau intern sendiri? Intern untuk evaluasi intern. Begini Pak. Kalau saya baca di PPT penjenengan tadi ya, bahwa di masing-masing standar itu punya program, ya. Programnya antara lain misalnya standar isi, pengembangan dan peninjauan ulang silabus dan RPP setiap tahun. Nah, ini ya. Kemudian standar proses, pengembangan kompetensi guru dengan mengadakan penilaian secara intensif tentang proses pembelajaran. Standar lulusan, penyusunan dan pengembangan metode evaluasi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sampai standar pengelolaan sosialisasi visi misi. Ini apakah betul-betul dilakukan oleh SDN 1 Pangkaterjo ini? Ini kan program penjenengan ya. Saya laksanakan. Ini sudah dilakukan semua. Sudah. Jadi kalau ada evaluasinya tentunya nanti ada bukti fisiknya. Bagaimana cara mengevaluasi ini? Jadi ini programnya bagus ini kalau saya lihat PPT-nya ini tadi. Makanya saya ingin tahu apakah program-program ini sudah dilakukan, gitu ya. Jadi meningkatkan kompetensi guru sudah melalui KKG, ya. Kemudian pengembangan metode evaluasi. Nah, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Nah, ini tadi saya tanyakan bagaimana tentang evaluasinya. Kemudian nanti visi-visi juga akan saya tanyakan. Oke, sudah saya tahu dulu. Nah, sekarang kan penjenengan yang kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka. Iya, Pak, nggih. Kurikulum Merdeka. Apakah guru kelas 1, apakah teman-teman yang di SDN 1 Pangkaterjo ini sudah pernah mendapatkan sosialisasi ataupun BIMTEK tentang kurikulum Merdeka, Pak? Untuk sosialisasi terkait dengan kurikulum K13, kemarin kurikulum Merdeka, SD kami terutama guru kelas 1 dan guru kelas 4 sudah pernah mendapat sosialisasi yang kemarin dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sudio. Sudah, Bu. Sudah. Terus itu semua berarti Pak ya? Guru kelas 1 ke kelas 4 saja? Kelas 1 dan kelas 4, karena yang diberlakukan. Yang lainnya berarti belum ya? Yang lainnya? Yang kemarin yang lainnya belum. Hanya kalau guru kelas 1 dan guru kelas 4, karena yang melaksanakan kurikulum Merdeka adalah hanya guru kelas 1 dan kelas 4. Ya, tapi apakah guru-guru yang lain nggak ditulari gitu Pak? Sama teman-teman yang ikut BIMTEK atau sosialisasi itu? Lalu diseminasi setelah mendapatkan sosialisasi atau BIMTEK, kemudian pernahkah di sekolah itu
Pak Sodikin memberikan waktu kepada teman-teman yang sudah dapat sosialisasi untuk menularkan ke temannya yang lain. Makasih. Terkait dengan sosialisasi dari guru kelas 1 dan 4, kemarin kami tanyakan katanya sudah diberikan informasi terkait dengan kurikulum Merdeka untuk guru-guru yang lain. Sudah, Bu. Ya, diseminasi berupa apa Pak itu? Apakah jenengan buatkan agenda sendiri, ya, agenda sendiri, ataukah hanya sekedar diskusi gitu saja? Diskusi antar guru. Kemarin hanya diskusi antar guru, Bu. Oh, Diskusi gitu. ya, sementara itu yang kami lakukan. Karena nanti untuk tahun depan kan kelas 1, 2, dan 4, 5 kan Pak. 5, ya. Nah ini kan masih pemanasan ya, kelas 1 dan kelas 4. Ini jadi jalan begitu kurikulum Merdeka. Jadi alangkah baiknya kalau semua guru harus tahu seperti ini. Jadi diseminasi ya, diseminasi itu menularkan ilmunya kepada teman yang lain. Oke. Terus kira-kira pendapat penjenengan Pak, pelaksanaan K13 dan kurikulum Merdeka jenengan lebih cenderung suka yang mana? Lebih pas itu kalau eranya sekarang itu kira-kira yang K13 ada apa kurikulum Merdeka ya Pak, ya menurut Pak Sodikin? Kalau menurut saya itu cenderung lebih enak kurikulum Merdeka. Enaknya di mana Pak? Kurikulum Merdeka itu enaknya terkait kali materi nih, kan tidak secara terpadu, sehingga pengembangannya itu berdasarkan kemampuan anak. Jadi, diferensiasi apa istilahnya itu? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Itu. Itu teman-teman sudah paham enggak tentang pembelajaran berdiferensiasi? Untuk guru kelas 1 dan guru kelas 4 sudah paham, dan guru yang lain juga sudah paham. Oke, besok dipraktekkan ya yang berdiferensiasi. Jadi saya ingin tahu diferensiasinya tuh ada 3 Pak. Diferensiasi proses, konten, dan produk. Nanti coba untuk besok diterapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah nanti RPP-nya nanti dikirim ya Pak ya. Jadi kita pelajari dulu RPP-nya, kemudian nanti besok akan kita lihat action-nya di kelas. RPP untuk kebetulan PPT-nya sudah. Untuk anunya RPP-nya nih. Besok untuk RPP itu kelas 2 dan kelas 5 Bunda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu kan bisa pembelajaran berdiferensiasi itu. Berarti di situ ada tes diagnostiknya kan. Terus mungkin ada kelebihan lain Pak tentang kurikulum Merdeka selain materi? Yang saya tahu cuma itu terkait dengan materi. Sementara kami juga belum seberapa paham. Nah ini luas tentang itu, cuma kami bersedia untuk mempelajarinya. Sudah bagus itu. Punya semangat saja sudah bagus itu Pak. Dan kurikulum Merdeka karena memang banyak hal tentang kurikulum Merdeka yang harus kita pelajari, baik itu istilah-istilah baru, kemudian komponen-komponen baru. Itu banyak sekali yang harus kita pahami tentang kurikulum Merdeka. Oke, kurikulum selesai, kemudian kita pada visi misi. Visi Pak, bisakah Pak Sodikin menjelaskan apa beda antara visi dan misi? Ini saya juga sambil, tadi kan visinya terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, sehat, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Untuk perbedaan visi itu kan terkait dengan pandangan ke depan yang dijadikan cerita inspirasi lembaga Bunda. Sebagai motivasi. Kalau misi itu pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah. Itu misi. Berarti itu menjadi
Jadi menjadi apa ya, tolak ukurnya atau program-program sekolah itu harus mengacu pada visi misi gitu nggih. Nah, apakah selama ini program-program yang dilakukan oleh sekolah itu sudah mengacu pada visi misi? Menurut penjenengan Pak Sadikin. Ini kan di situ ada Pak ya, ada cerdas, ada terampil, ada sehat, dan berbudaya berdasar iman dan takwa. Apakah sudah melakukan untuk mencapai siswa yang cerdas itu sudahkah itu dilakukan dengan melalui program-program supaya siswa itu bisa terampil, kemudian siswa juga sehat dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Untuk mencapai visi ini, apakah menurut Pak Sodikin sudah melakukan perencanaan sekolah itu sudah mengacu pada visi misi yang penjenengan buat? Menurut Pak Sodikin sudah atau belum Pak ini? Sudah, Bu. Sudah. Terkait dengan iman dan takwa, kami sudah melaksanakan kegiatan keagamaan terkait dengan iman dan takwa. Kemudian terkait dengan cerdas, itu kan guru-guru kami ketika pembelajaran sudah berusaha terkait dengan bagaimana siswa bisa memahami tentang materi yang disampaikan. Terkait dengan sehat, ini kami juga berkoordinasi dengan Bu Bidan Desa, Polindes, ketika suatu saat ada yang namanya imunisasi terkait dengan kesehatan, sosialisasi kesehatan atau kunjungan dari Polindes Bidan Desa, Bunda. Oh, gitu. Berarti sudah ya Pak ya. Nanti juga akan kita lihat di RKS-nya nanti. Coba. Jadi menurut Pak Sodi ini visi misi ini ketika Pak Sodi kan sudah berapa tahun Pak di Pangkat Rejo ini? Untuk saya 2 tahun pokoknya 2020 sampai sekarang sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Sudah 3 tahun kan sudah lumayan Pak ya di sini. Jadi sudah akrab dengan teman-teman juga. Iya. Gitu. Sama Bu Suharini itu satu angkatan. Sama Bu Suharini ya, yang besok lusa saya bersama Bu Suharini. Pak, visi misinya itu ketika penjenengan datang sudah seperti ini atau penjenengan rubah ini Pak ini? Sudah ada perubahan Bu. Oh, kapan Pak merubahnya? Ketika dulu saya di tahun ajaran baru. Yang 22 ini. Oh, yang 2022. Ya, berarti baru ya, baru revisi ya ini ya. Yang kemarin pas saya jadi kepala sekolah awal itu sudah merevisi. Sudah merevisi. Iya, sudah. Oh, ini berarti selama penjenengan di sini berarti belum pernah merubah nggih? Visi misi ini. Merubahnya itu saya rubah 2020, Bunda. Berarti kan penjenengan sudah di sini kan? Iya, sudah 2020. Pak, mengapa? Apa alasannya kok penjenengan rubah gitu? Karena kita mengikuti terkait dengan perkembangan yang ada di lembaga kami, sehingga perlu ada revisi daripada visi misi kami. Bedanya apa toh Pak Sodikin ini, visi misi yang dulu dengan yang sekarang tuh bedanya di mana? Kurang sesuainya dengan era sekarang itu yang mana maksudnya gitu, sehingga harus dirubah. Tapi ada Pak ya nih dokumennya perubahan ini? Insya Allah ada Bu ini. Nanti coba, nanti saya belum sempat buka DU-nya, nanti kalau belum ada mungkin ini perlu dikirimkan di drive mungkin. Nanti alasan mengapa visi misi ini berubah itu nggih. Nah,
sekarang menurut Pak Sodikin sekarang, apakah visi misi yang sekarang ini sudah relevan, sudah cocok nih dengan era sekarang ini? Insya Allah cocok Bunda, karena kami sudah berkoordinasi dengan guru, karena visi misi ini diterapkan di lembaga kami. Pak, sekarang kan kurikulum merdeka ya, nanti kan walaupun ini masih awal. Kalau di kurikulum merdeka itu, kalau saya pahami itu yang tidak kalah pentingnya di bidang IT, digital Pak ini. Digitalisasi kan ya sekarang ya. Jadi semua itu berbasis digital, laporan itu sekarang sudah paperless lah. Jadi sudah mengurangi banyak tentang kertas kan gitu. Nah, dengan adanya era digital ini, apakah visi misi ini tidak rencananya ditambah yang ke teknologi atau bagaimana gitu? Iya, gimana Pak Sadikin? Rencana ada. Oh, rencana ada gitu. Sudah ada pemikiran itu gitu gitu. Sip. Dan matur nuwun atas masukan panjenengan. Enggak apa ini kita sama sharing Pak ya. Jadi karena kita akan melakukan kurikulum merdeka, nah ini mungkin digitalisasi ini perlu sampai nanti purpose-nya juga digital ya, kemudian presensi juga digital. Jadi teman-teman tidak lagi banyak catatan. Jadi nanti kantor itu bersih lama-lama, Pak. Adanya laptop itu ya. Karena semua adalah berbasis IT. Untuk visi, nah ini disosialisasikan kalau tidak salah kan melalui rapat-rapat wali murid itu gitu. Untuk ini visi ini mensosialisasikan visi misi kan jenengan kalau tidak salah menjelaskan yaitu dengan pada waktu pertemuan wali murid, kemudian ada banner-banner gitu ya Pak ya di sekolah. Laras. Halo. Laras. Betul Bunda. Terus menurut Pak Sodikin kira-kira Pak kayaknya sinyal penjenengan ini tadi saya sudah konfirmasi yang kurang, server katanya sudah dinaikkan, sudah di lost, kok masih ada gangguan Bunda. Tidak apa-apa pun kan ini sudah bisa lagi. Pertanyaan saya sedikit, apakah menurut jenengan visi misi sekolah SDN Supangatrejo itu sudah dipahami oleh sekolah, oleh gurunya, oleh siswanya, itu karena sudah paham enggak tentang visi misi ini? Alhamdulillah guru-guru kami memahami tentang visi misi, karena setiap kami rapat itu kita sampaikan terkait dengan visi misi. Untuk anak-anak ini kami juga memberikan informasi bahwa tolong dibaca visi misi yang ada di depan sekolah itu. Kami pampang di tembok Bu untuk sosialisasinya. Tetapi paham enggak anak-anak kan kalau hanya membaca saja enggak paham toh Pak. Mungkin karena anak-anak itu tingkatannya enggak sama, mungkin ada yang paham, ada yang kurang Bunda. Terus usaha sekolah apa Pak itu? Ya tetap kita memberikan sosialisasi pada anak bagaimana tentang visi misi yang kami lakukan di lembaga kami ini. Jadi tetap kita usahakan agar anak-anak itu dapat mengerti tentang visi dan misi sekolah. Itu nanti kita minta Dian waktu besok mungkin ya, kita melihat sarprasnya nanti banner-banner semacam itu nanti diperlihatkan pada kami karena kita kan nggak bisa langsung ke sana kemudian kita ke ini Pak RKS. RKS. Di sekolah kan ada RKS, kemudian ada RKAS ya Pak Sodikin ya. Nah Pak, tolong diceritakan Pak pemahaman panjenengan tentang
apa itu RKS dan apa itu RKS? Terkait dengan RKS, itu pemahaman kami, kalau RKS itu gambaran umum, Bu, rencana pengembangan sekolah. Jadi gambaran secara umum tentang pengembangan sekolah selama 4 tahun. Sedangkan untuk RKAS itu menjabarkan secara rinci dan detail program sekolah selama 1 tahun pelajaran. Itu pemahaman kami seperti itu. Ngapunten Bunda, suaranya betul sakit. Yeah. Kalau RKS tadi gimana Pak? Merupakan penjabaran secara rinci dan detail program sekolah niku selama 1 tahun. Oh, kalau RKS-nya 4 tahun, ya. Kalau RKS-nya adalah 1 tahun. 1 tahun itu, nggih. Jadi breakdown daripada RKS itu, nggih. Nggih, terima kasih untuk nah, Pak, dalam membuat suatu RKS ataupun RKS, dasarnya penjenengan apa? Untuk sebelum menyusun RKS itu penjenengan melihat apa dulu gitu? Sebelum menyusul kita harus mengetahui dulu tentang rencana kekurangan lembaga ini apa. Dituangkan dalam RAKS itu. Jadi katakanlah nanti berupa barang itu apa yang harus kita beli sehingga seperti itu, Bu, pemikiran kami. Ya, jenengan tahu kurangnya di mana dan seterusnya dari mana Pak itu? Dari evaluasi kami, contohnya yang berupa belanja modal. Belanja modal itu kami punya program karena seperti rak yang ada, rak lemari berupa itu kurang, maka kami harus punya program semacam itu. Dan itu pun sudah kami lakukan terkait dengan pemenuhan kebutuhan lembaga kami. Seperti itu, Bu. Pak, pernahkah penjenengan punya rapot mutu? Ada, Bunda. Rapot mutunya berupa bagaimana, Pak, itu? Kok rapodo karena yang Blitar gitu. Podo orang kira-kira. Kalau yang baru itu ambilnya dari Kemendikbud, Bunda. Iya, Kemendikbud, yaitu apa Pak namanya itu biasanya? Di akhir tahun biasanya kan ada rapot itu. Pendidikan. Rapot pendidikan. Oke. Belum munculnya rapot pendidikan itu jenengan melakukan sesuatu itu, mengerjakan sesuatu itu. Mengerjakan. Nah, itu apa itu Pak? Yang dikerjakan apa itu? Kita melakukan penilaian mutu pendidikan, PMP nih, Bu. Iya, PMP. Kalau dulu kan PMP, Pak. PMP. Dulu PMP, mutu pendidikan. Nah, sekarang kan lain, Pak, namanya. Oh, iya. Rapot pendidikan sekarang. Kalau dulu kan berapa ratus gitu ya. Harus ngisi. Nah, sekarang kan enggak. Enggak. Nah, itu berarti sebelum membuat RKS, jenengan harus melakukan itu. Oh, iya. Ya biasanya disebut dengan EDS kan. Nah, itu penjenengan dari EDS itulah nanti penjenengan akan melihat kekurangan-kekurangan, asalkan EDS itu penjenengan isi dengan real apa adanya, dia akan menyusun program selanjutnya lebih mudah. Tapi kalau buat EDS-nya terus diwapi-api lah. Nanti bintangnya 5 semua, bingung jenengan. Matur semadun Bunda masukannya. Nah, itu ya. Iya, matur EDS dulu ya. Dari EDS dulu nih. Buat RKS diri sekolah. Iya. Nah, dari situ kemudian yang saya tanyakan Pak, jenengan melibatkan siapa saja untuk membuat RKS maupun RKAS? Ketika kami merencanakan RKS itu melibatkan komite sekolah dan kepala sekolah, kemudian guru-guru kami itu kami libatkan. Oh gitu, G. Jadi semuanya dilibatkan Pak itu? Iya. Samping itu, Ini begini Pak,
bisa enggak bukti fisiknya ada ya? Berarti mulai dari undangan, kemudian notulen. Ya ada nggih. Undangan, notulennya, kemudian daftar hadir, foto kalau ada. Bisa ditunjukkan ke saya, Pak, daripada saya buka DU-nya nanti. Nggih, enggak apa-apa, pelan aja sudah nyampe. Sudah masih dicarikan. Nggih. Ya udah dicarikan kita ke yang lain. Kita lanjutkan. Pak, kepala sekolah itu sebagai manajerial yang mengelola sekolah itu harus juga punya ide-ide kreatif. Bagaimana ya supaya sekolah saya itu maju, sekolah saya itu bisa melayani anak dengan baik, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Jadi karakteristik guru itu menghamba pada anak. Menghamba di sini adalah melayani semua kebutuhan anak. Nah, ide-ide kreatif apa dari Pak Sodikin yang penjenengan tuangkan di dalam RKS itu? Ada enggak ide-ide kreatif itu? RKS gitu, rencana kerja sekolah. Ya, di RKS boleh, di RKS ya Pak. Ide-ide kreatifnya apa di situ? Oh sekolahku harus tak kene nih gitu. Oh muridku harus tak kene nih, guruku tak kene nih gitu loh Pak. Iya. Sebentar Bu, ini RKS Bu. Ya, undangannya Pak. Undangan. Terkait dengan pengembangan kami untuk RKS, itu ide kami terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana. Kebetulan tahun ini atau tahun kemarin kami merencanakan membuat sarana dan prasarana untuk mencukupi lingkungan kami, diantaranya dalam ini pembuatan sudut baca itu terkait dengan pembelajaran, kemudian terkait dengan sarana yang lain. Kami bekerja sama dengan komite lewat dana sukarela dari wali murid tentang pembuatan gapuro yang tadi sudah saya sampaikan Bunda belum terselesaikan. Itu gapuronya? Iya. Berarti penjenengan ini baru ya sudut bacanya? Sudah lama, cuma terus ide kreatifnya di mana maksudnya gitu Pak? Tentang sudut baca ini jenengan tambahi apa gitu mungkin? Yang kemarin enggak ada. Sekarang supaya wapi sudut bacanya begini gitu. Ya, kami bekerja sama dengan guru untuk mengadakan perubahan terhadap sudut baca terkait dengan buku bacaan Bu. Kemarin alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah terkait dengan buku terhadap perpustakaan kami yang ada di SDN 1 Pangkatorjo. Jadi buku-buku itu tentunya ada perubahan, pergantian terkait dengan sudut baca. Itu terkait dengan rencana kami untuk kegiatan literasi anak. Tadi Pak, kalau enggak salah ketika saya membaca PowerPoint penjenengan bahwa sudut baca ini bisa dikelola oleh guru, bisa dikelola oleh siswa, dan juga bisa dikelola atau melibatkan orang tua. Nah, kalau melibatkan orang tua dalam sudut baca ini maksudnya yang bagaimana, Pak? Biasanya orang tua itu juga ketika terutama kelas rendah ini ada bantuan dari wali murid untuk menata daripada sudut baca yang ada di kelas. Jadi katakanlah sistemnya itu menata Bu. Membereskan gitu ya. Gitu ya. Jadi orang tua
bisa berperan di situ waktu nggih Pak Sodikin nggih? Insya Allah bisa. Orang tua mungkin bisa membaca juga di situ sambil menunggu anaknya gitu. Sementara ini belum ada realisasi, cuma seperti itu saja yang. Ya karena di sini begini Pak Sodikin, sudut baca sekolah dapat dibuat di kebun sekolah, halaman, kantin sekolah, koridor, area tunggu orang tua, gitu nggih, dan area lain di sekolah. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Apakah ini sudah terrealisasi, Pak? Belum semuanya, Bunda. Cuma hanya. Kalau yang sekarang gimana, Pak? Yang sekarang hanya, secara jujur, hanya diperuntukkan pada anak saja. Anak saja sementara ini. Terus orang tua ikut merapikan gitu, nggih? Ya, ikut menata-nata. Oke. Sekedar Bunda ya. Sekarang Pak kerjasama dengan masyarakat Pak Sodikin. Kerjasama dengan masyarakat itu yang sudah penjenengan lakukan apa saja? Terkait dengan masyarakat bisa dengan lembaga juga. Dengan wali murid. Apa kerjasamanya? Ya, itu berupa sumbangan secara sukarela. Oh, ada Pak ya? Ada. Itu sumbangan kemarin, bagaimana? Ya, kami kemarin sudah melaksanakan termasuk pembuatan gapuro, tapi kami yang merencanakan komite itu Bu yang melaksanakan. Kita bekerjasama dengan Pak Nur Salam tadi terkait dengan buat gapuro itu. Buat gapuro ya. Dan di samping itu dari teman-teman guru istilahnya berupa apa ya? Uang atau tenaga Pak atau ide? Kalau gurunya itu berupa uang. Oh begitu. Iya. Luar biasa ketika ini. Mendapat sertifikasi itu Bu. Jadi terus yang kedua kerjasama dengan puskesmas terkait dengan kegiatan sekolah. Oh, ada MOU-nya Pak Sodikin? Ada kemarin. Oh, nggih. MOU-nya bisa ditunjukkan Pak itu? Silakan. MOU dengan puskesmas. Dikit langsung. Sekedar Bu ya. Kalau sama MOU yang lain selain dengan puskesmas? Dengan itu kemarin kami dengan internet itu juga pernah MOU. Oh, dengan internet. Ya. Kerjasama ya, MOU. Masih dicarikan Bu Siti nggih? Nggih, enggak apa-apa. Berarti kerjasamanya dengan wali murid itu ada sumbangan sukarela. Contohnya yang baru adalah membuat gapuro gitu ya Pak? Nggih. Itu kalau gurunya urunan, itu gurunya luar biasa loh ini. Dapat sertifikasi urunan. Urunan juga buat jariah Bu. Saya jariah. Jariah. Jadi ya secara sukarela juga Bu memberikan. Nah, itu ide kreatif itu termasuknya. Alhamdulillah. Kreatif. Ada jariahnya nanti digunakan untuk membangun fisik gitu ya. Iya, termasuk pembuatan lampu jalan. Ini itu juga jariah. Ya, itu sudah terlaksana dengan baik. Ini Bunda, kebetulan SD kami kan satu lokasi dengan SD 2 Pangkaterjo. Oh gitu, dekat Pak ya? Dekat ini, satu lokasi ini. Sehingga terkait dengan murid, iya satu lokasi itu dengan Pangkaterjo. Bisa begitu gimana Pak itu? Satu lokasi SD 1-2. Kenapa kok bisa jadi satu lokasi? Ini perjanjian ini. MOU ya? Oke, itu yang dengan puskesmas. Notulen rapat. Niki notulen rapat ketika terus yang RKS tadi ya? Itu dokumentasi. Oke, terima kasih. Kali wali murid niku. Kaitan COVID ini Pak. Dengan wali murid nih kaitan dengan COVID yang
Udah. Iya. Internetnya baru ya Pak Sadikin di sini? Internetnya sudah lama, Bunda. Oh, Sekitar tahun berapa, Bu? Internet itu? Pak, saya mohon izin sebentar, Pak. Iya. Oh, Monggo. nggih. Monggo, Bunda. Sebentar saja. Betul benar. Tuh. Secara sukarela ada. Sumbangan orang iuran. Oke, sudah Pak. Iya. Internetnya sudah lama, cuma kemarin itu bandwidth-nya minta dinaikkan begitu atau gimana? Iya, bandwidth dinaikkan kemarin karena agak error ketika pelaksanaan latihan. Oke, MOU ya kerjasama yang lain dengan masyarakat Pak, misalnya ada acara-acara tertentu tapi melibatkan masyarakat sekitar gitu. Ada enggak itu? Keagamaan bisa, ya. Hari besar bisa. Iya Bu, ketika kita mengadakan Maulid Nabi berada di masjid gitu. Di masjidnya sekolah apa gimana? Di masjid dusun, kampung. Pada waktu apa Pak itu tadi? Peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi bisa, Isra Mi'raj bisa. Oh, itu berarti anak-anak atau gurunya? Semuanya, baik anak-anak maupun Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk mengadakan acara di masjid desa. Dusun. Ya, dusun. Karena lembaga kami berada di dusun Jagelan. Oke. Pak, untuk di dusun Dagelan ini, itu kalau dengan ibu kota kecamatan itu berapa jauh? Berapa kilo Ibu ya? Kira-kira ya ada 15 kilo Bu dari kabupaten itu. Dari kabupaten. Kurang lebih 15 atau 18 kiloan. Kalau dari kecamatan? Dari kecamatan itu kurang lebih 3 kiloan. Oh, enggak jauh ya? Jauh enggak. 2 atau 3 kiloan. Kalau yang tempatnya Pak Yusuf tadi 1,5 kilo. Berapa kilo ya dari 3 kilo juga ya dari kecamatan ya. Kayaknya. 2 atau 3 kiloan sekitar gitu. Pak, kalau masyarakat sekitar itu bagaimana Pak? Religius atau mungkin lebih ke ini pertanian, ini lebih ke agama, ini lebih ke peternakan gitu Pak? Yang di sini itu ke arah religius. Religius ya? Anunya apa Pak? Jangan mengatakan ini religius itu karena apa itu? Karena di setiap dusun itu berdiri lembaga-lembaga seperti TPQ dan banyak alumni yang ke pondok pesantren itu. Dari ada pondoknya Pak sekitar itu? Kalau di lembaga kami berupa TPQ yang dikelola oleh tadi Bapak komite kita di dusun Dagelan itu ada. Oh, dikelola komite nggih? Ya, itu berupa Madin atau TPQ itu yang dikelola oleh Bapak Kiai Nur Salam. Oh, okay. Kalau di sekitar itu apa ada pondok pesantren, Pak? Kalau di sekitar kita ada, tapi di wilayah Sugio itu di apa itu loh, di dusun Suci itu ada pondok pesantren kurang lebih ya 2 kiloan dari sini. Besar Pak pondoknya? Besar Bu pondok pesantren. Terus di situ ada MI-nya juga apa enggak Pak? Ada yang di dekat dengan itu lembaga kami. Oh, MI-nya ada, muridnya ada. Banyak muridnya. Malah lebih banyak MI. Itu. Karena MI itu gini Bu. Nah, pondoknya itu enggak, yang pondok itu jauh, tapi MI-nya itu satu lokasi desa.
cuma lain dusun itu aja. Kayaknya masyarakat di sana ada kecenderungan menyekolahkan anak di MI ya Pak? Kalau muridnya banyak di sana. Itu ada yang dari luar desa, katakanlah tidak masuk desa Pangkatrejo tapi berdekatan dengan lokasi. Katakanlah lembaga kami atau desa kami Pangkatrejo berdekatan dengan desa Bakalrejo, gitu. Sehingga yang dari desa Bakalrejo itu juga bisa masuk ke MI karena lokasinya dekat dengan perbatasan desa itu. Jadi tidak. Kalau Pangkatrejo 1 ini dengan MI-nya itu jauh atau dekat? Berapa kilo Pak itu jaraknya? 1,5 kiloan. Kurang lebih 1 kilo karena beda desa saja. Kalau MI-nya di dusun Selempit, kalau SD kami di dusun Dagelan, tapi satu desa itu. Satu desa lain dusun, ya. Ada MI di situ, siswanya lebih banyak. Memang sekarang itu kayaknya sih sama Pak, di mana-mana orang tua itu lebih cenderung ke sekolah yang agamis gitu ya. Kayaknya seperti itu di Blitar juga begitu Pak, maksudnya. Nah ini berarti SD negeri itu harus punya trik sendiri bagaimana cara merekrut atau mencari murid. Ya mungkin jangan kalah ya itu dikembangkan bidang keagamaannya. Makanya ekstra kami ya kita menyampaikan dengan kegiatan MI lah, ada sholat duha, ada sholat zuhur, ada tanfid surat pendek, itu merupakan solusi kami Bu untuk agar anak itu atau masyarakat itu bisa menyekolahkan di lembaga kami. Oke. Pak, sekarang ini Pak, kalau sekolah penjenengan tadi kan saya belum melihat bagaimana kebersihannya, ya. Nanti kita besok akan melihat, jadi dari video itu, apakah sekolah di sekolah penjenengan itu menurut Pak Sodikin itu dalam kebersihan ketertiban itu sudah baik? Ya Alhamdulillah untuk kebersihannya sudah terjaga dengan baik karena setiap pagi anak-anak ada piket kelas ya untuk membersihkan lingkungan sekolah dan dibantu dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk kebersihan lingkungan sekolah Pak di luar kelas? Di luar kelas juga demikian Bu, ada piket yang namanya piket kebersihan luar kelas. Jadi setelah anak-anak membersihkan di dalam kelas, itu langsung membersihkan di luar kelas. Karena apa? Muridnya sedikit sehingga untuk membagi piket antara di halaman dan di kelas itu agak sulit ya. Sulit. Hanya 40 seperti tadi saya sampaikan jumlah muridnya. Iya, enggak apa-apa Pak, yang penting dimaksimalkan saja di situ. Dan setiap kalau keamanan bagaimana Pak? Kalau keamanan alhamdulillah Bu bisa terjaga dengan aman ya. Tapi terkait dengan alat seperti laptop, seperti alat elektronik, ketika ini himbauan dari Korwil, ketika libur mohon alat-alat seperti elektronik, laptop dan sebagainya itu mohon disimpan dengan baik, seperti itu. Disimpan dengan baik itu di sekolah atau dibawa pulang mungkin? Kebetulan guru kami ini ada yang rumahnya dekat dengan lembaga kami. Jaraknya kurang lebih ya 100 meter lah. Berarti bisa dititipi gitu ya. Dititipi. Ini himbauan Bu. Sebenarnya enggak masalah. Kadang-kadang ya saya titipkan. Jaga-jaga ya Pak ya. Ya, jaga-jaga tidak terjadi. Apa pernah kemalingan tuh Pak Sodikin di sementara ini untuk periode saya Bu, itu belum pernah terjadi. Ya, alhamdulillah. Berarti aman ya Pak. Aman, gitu. Apakah menurut penjenengan masyarakat juga ikut menjaga sekolah itu? Maksudnya hanya ngiling-ngilingi dari jauh, dari luar gitu. Apa menurut penjenengan juga ikut andar beni gitu loh? Ikut melu-melu jogo lah gitu, walaupun tidak langsung gitu. Terutama yang berada di lingkungan sekitar sekolah
Kami kemarin komunikasi dengan Pak Kepala Desa, ya mohon Pak Kades, masyarakat yang ada di sekitar kita ini mohon untuk diinformasikan terkait dengan keamanan. Alhamdulillah Pak Kades juga merespon Bu terkait dengan keamanan di lembaga kami. Itu perlu Pak ya. Jadi nanti perlu. Masyarakat yang di situ kalau lewat pas sekolah tidak dalam keadaan aktif itu diilang-ilingi gitu loh Pak. Pesan pada Pak Lurah Hansipnya disuruh paling enggak juga ikut ngawat-ngawati ya kalau orang Jawa gitu ya Pak. Bikin ya. Oke. Sarprasnya tadi ada ruang ke guru, ruang kepala sekolah, tempat ibadah, ada ya? UKS, ada Pak UKS-nya? Ada ruang UKS Bu, yang ruang UKS ada, yang di belakang ada P3K-nya itu dekat WiFi. Jadi kan aku nggak hafal toh, ada ruang UKS atau tidak? Ada. Nah, terus ruangnya apa lagi tadi Pak? Sebelum saya cari. Ruang ini Bu, untuk realisasinya, ruang guru itu kita sekat. Satu ruang disekat jadi ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang komite, ruang UKS gitu. Oh, UKS-nya ada nggih. Besok. Jadi ini terpadu, betul-betul terpadu karena ruangnya lokalnya ada hanya 3 untuk hanya kelas. 3 ruang ya. Enggak apa-apa, Pak. Kita tidak akan melihat ruangnya kok hanya 3 saya nilai minim enggak. Bagaimana proses penjenengan memanfaatkan ruang yang ada, gitu kan? Gini Pak, tadi kalau enggak salah itu saya lihat di sini yang dekat perpus itu ada ruang untuk kelas 2 dan 3. Kemudian 4 dan 5. Ini mengapa kelas 1 kok dijadikan 1 dengan kelas 6? Apakah karena jumlah siswanya atau karena alasan lain di sini? Kenapa kalau enggak kelas 1 dengan kelas 2, 3 dengan 4, 5 dan 6? Kenapa kok kelas 1 dengan kelas 6? Itu saya tadi itu tanda tanya juga. Iki arek ciri-ciri diwone arek gede-gede gitu. Terkait dengan pembelajaran itu informasi dari Dewan Guru tidak ada kendala. Terkait kok mengapa kok kelas 1 dan kelas 6 jadi kelas 1 itu baru saja digabung Bu. Semenjak saya awalnya kan seperti tadi saya katakan lokasi kita itu kan berdekatan dengan SD 2. Sehingga awalnya ketika masuk ke sini kelas 1 itu bergabung dengan SD 2 satu ruangan itu secara nyata. Kemudian gitu? Iya. Kemudian inisiatif saya dan teman-teman terutama masukan dari teman-teman supaya kelas 6-nya itu dulu sendiri. Jadi kelas 6 dulu berdiri sendiri. Ketika kelas 1 di SD 2. Sehingga daripada kesulitan gurunya ngajar di SD 2 sehingga kami punya rencana dan teman-teman guru untuk memindah kelas 1 yang bergabung dengan SD 2 untuk berdiri sendiri di lembaga kami. Karena cuma 1. Ya. Akhirnya kelas 6 yang tadinya 1 kelas kita sekat menjadi kelas 6 dan kelas 1. Ada latar belakangnya gitu berarti. Barangkali nanti atas masukan Bunda untuk baiknya bagaimana, tapi informasi dari guru kami terkait dengan pembelajaran informasinya tidak ada kendala. Monggo kalau tidak ada masalah dilanjutkan saja karena kan ini kondisional ya Pak ya. Kondisi di sana kan saya nggak tahu gitu yang paham penjenengan ini. Tapi saya herannya begini Pak. Kenapa SD 1 dan 2 kok jadi 1 gitu? Karena rebutan itu nanti. Untuk SD 1 dan 2 cara penerimaan siswa baru kita atur Bu. Jadi tidak rebutan, tidak ada. Kita kerjasama dengan TK, terutama kami dan guru kami, guru-guru SD 1 dan 2 itu saling komunikasi terkait dengan penerimaan murid baru. Nah itu dan satu lokasi gitu ya? Iya betul Bu.
Satu lokasi, betul. Loh, kok bisa gitu loh? Saya tuh herannya betul Saya loh. ada Sugio ini satu lokasi, tapi yang lainnya sudah merger jadi satu. Ya, kenapa nih tidak di merger, kan sama-sama itu muridnya banyak yang mana, 1 dan 2? Awalnya itu kan sama, 50-50, pembagiannya sama. Ya, karena terbentur ketika ada wali murid yang bekerja di luar kota sehingga anaknya diajak, sehingga untuk sementara secara realnya paling perbedaan 4 anak tuh. Untuk SD 1 40, untuk SD 2 kira-kira 44. Nah, itu terkendala dengan mutasi siswa yang ikut orang tuanya, seperti itu, Bunda. Oh, gitu ya. Iya. Sampai saya juga heran kalau satu lokasi terus 2 SD gitu kan, ya kenapa tidak di merger saja? Nah, informasi kemarin ya seperti itu wacananya, tapi belum ada realisasi. Oh, gitu. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya, Pak ya. Iya, Nanti ini kepala sekolahnya kan juga sendiri-sendiri, gurunya sendiri-sendiri. Nanti kalau ada panggilan ke dinas semayanan bareng gitu, lucu ya Mas Adi. Leres. Kemarin dipanggil ke Korwil saja ya bareng gitu. Bareng Ya, gitu. komunikasi Terus terkait. membuat program ya enak ya bareng gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah SD 1 2 itu terkait dengan program kegiatan ekstra itu bersama-sama. Oh, ngeten. Iya. Bersama-sama. Tadi sarprasnya yang penting sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, walaupun itu masih minim gitu ya Pak ya. Iya. Sarpras. Pak, untuk pengelolaan anggaran terutama di RKS itu tersedot ke standar apa Pak yang paling banyak? Persentase terbesar itu di standar apa? Apa di standar lulusan, isi, SKL, proses, pembiayaan, pengelolaan atau penilaian, pendik, nah itu kan. Itu yang paling banyak di mana Pak itu menyerap anggarannya? Itu di standar pembiayaan Bu, termasuk honor guru ini. Karena saya tadi melihat itu GTT-nya wakil, saya bilang gitu. Kok banyak GTT-nya? Nah ini kan menyedot anggaran BOS pastinya. Padahal anggaran BOS itu maksimal 50% ya Pak Sodikin ya? Iya, sudah 50% sudah. Sudah 50% cukup nih. Alhamdulillah cukup ya kita. Hebat loh, ada bahasa Inggrisnya juga. Bu Siti Muawana di situ ngajar bahasa Inggris nggih. Terus memang Pak, bagaimana itu anak-anak seneng ya bahasa Inggris ya? Informasi dari Bu Siti senang. Itu masuk wajib toh Pak, masuk di struktur kurikulum tuh ya? Atau masuk di ekstra? Kalau di kurikulum Merdeka wajib ya, wajib ya. Oh, ini yang kelas berapa sekarang? Berarti Bu Siti ngajar di kelas berapa itu? Kelas 1 sampai kelas 6. Oh, gitu. Nggih. Sudah. Berarti untuk honor GTT yang banyak ya, Pak ya. Tadi melihat waduh ini GTT-nya banyak sekali nih. Muridnya sedikit, GTT-nya banyak. Gimana mengelola lagi bayaran ini piro iki saya pikir begitu tadi. Tapi pengabdian ini jurusan swarga ini teman-teman ini. Mudah-mudahan. Amin. Pak, untuk ekstranya, ekstra yang paling diminati anak apa itu? Ekstra pramuka. Pramuka kan wajib. Wajib. Yang lain. Kalau pramuka kan wajib Pak Sodikin ya. Wajib ya. Kalau ya yang lainnya seperti Al-Banjari. Al-Banjari itu Bu. Ya, Al-Banjari terus seni tari. Tari. Yang paling diminati anak-anak yang mana Pak ini? Yang paling diminati itu yang wajib itu pramuka, yang lain itu ya karena Al-Banjari itu kan hanya membutuhkan beberapa anak,
yang berbakat saja. Kemudian yang tari itu ya berarti kan pilihan ya Pak, Iya. pilihan dan ini ya. Iya. Iya. Jadi yang ngajar tadi guru yang sudah PNS. Iya, Putri ya. Itu sudah PNS ya Pak? Sampun. Iya. Pak, kalau kreativitas anak-anak Pak, anak-anak itu punya misalnya di seni budaya, prakarya atau di mana yang bisa menghasilkan produk itu ada enggak? Misalnya anak-anak membuat bunga dari kertas, membuat taplak meja, membuat taplak meja ini karya kerajinan untuk anak-anak. Ya apa saja Pak itu membuat rumah-rumahan dari setik itu. Biasanya anak itu senang. Rumah dari anunya itu ya sendoknya es itu ya. Es itu ya. Seperti itu. Terus anak-anak terus apa lagi Pak? Membuat bunga-bunga ada enggak? Pernah itu ya? Pernah Bu? Ya nanti difoto ya Pak. Bunga dari apa ini? Nah, iya. Apa bunga tini atau bunga bang? Iya, Mas. Bunganya apa Pak? Bunga tini atau bunga bang? Bunga bang. Bunga tini. Ada lagi Pak kreativitasnya yang lain anak-anak, kaligrafi ada enggak? Ya cukup. Buat patung-patung juga enggak ada. Enggak benar. Buktinya tuh enggak ada. Patung. Iya, oh ya ada. Ini informasi dulu ada patung-patung kreasi. Patung dari apa itu? Dari tanah liat atau dari koran? Apa? Dari botol. Oh, gitu. Dari botol. Botolnya diapain itu kok bisa jadi patung? Ini yang kreasi anak dari ini Bu. Oh, itu yang dari stick ya. Bagus itu. Anak-anak senang ini kira. Oh, itu seneng. Ini kono. Ini yang lain ini. Ini kita kumpulkan di kantor Bu. Ya nanti dikumpulkan kreativitas anak itu kumpul jadi satu dipoto Pak. Kita nanti biar tidak lupa, biar tidak lupa kita menjabarkan itu semua, Di foto, Ini Bu nanti di foto Bu, jadi satu. Pak, kalau prestasi anak selama ini, prestasi mungkin dari bakat minat itu menghasilkan suatu prestasi itu apa kira-kira? Kan ada olahraga, ada seni gitu ya. Olahraga kemarin ada. Juara apa Pak? Juara 3 lomba atletik lari jarak pendek itu. Tingkat kecamatan Sugiyo ada itu. Jarak pendek. Kemudian apa lagi? Hanya itu sementara. Yang terbaru. Kan nggak masuk upload itu. Ini kreasi anak Bu. Itu apa Pak itu? Untuk apa? Kapalan ini. Kelas 1 nih, kelas 1 Bu. Oh iya sudah bagus itu kelas Pak. 1 ini. Yang penting bagaimana dia bisa mengapung kan gitu ya. Terus ini juga pemanfaatan barang bekas. Itu topi. Ya. Oh ya, topi. Terus apa lagi? Bunganya. Biar nomaken. Nanti aja Pak. Ya. Nanti aja difoto. Pak, prestasinya berarti selama ini juara 3 atletik lari jarak pendek tingkat kecamatan. Kemarin untuk lomba-lomba mapel gitu. Untuk lomba mapel ada enggak? Sementara belum ada, Bu. Belum ya. Kita hanya masuk kadang dulu peringkat lomba MIPA itu di SD Lebadi. 10 besar itu. 10 besar. Belum menjadi juara 1 2 untuk MIPA. Punya piala-piala Pak ya di sekolah.
punya terbaru dari mana jenengan? Barangkali yang terbaru Bu, ini kemarin tapi belum diupload kemarin. Ini Pramuka Regu Tergiat, ini pialanya. Oh iya, Regu Tergiat ya. Ya tadi itu. Pramuka. Waktu tema. Ini gerak jalan yang kemarin hari proklamasi kemerdekaan. Ini Gerak jalan juara berapa? Juara 2 putra. Juara 2 putra nggih. Itu tingkat apa, Pak? Tingkat kecamatan. Terus, oke, sudah cukup untuk itu. Ini Pak, sekarang saya nggih. Napa Pak niku? Ini juara adzan dan iqomah tapi tahun 2016 sebelum saya jadi kepala sekolah ini. Oh, terlalu lama itu. Pangapunten. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Pak, sekarang saya ingin tahu yaitu tentang BK. Tata tertib Pak sekarang. Menurut penjenengan kan ada tata tertibnya ya Pak tadi. Tingkat pelanggarannya bagaimana Pak anak-anak? Untuk tingkat pelanggarannya minim Bu. Minim ya. Ya minim. Kira-kira yang umpama itu melanggar tuh apa Pak? Pelanggaran apa itu biasanya? Yang yang terjadi. Yang sering itu keterlambatan. Datang terlambat itu yang. Terus terkait dengan seragam sekolah kurang memakai atribut kurang itu, atributnya kurang. Oh, atribut ya. Terus apa lagi? Ini pelanggaran ringan ya. Pelanggaran ringan, tidak berat. Pak, kalau ada anak yang datang terlambat, kemudian tidak pakai atribut, gitu, diapakan anak ini? Karena ini melanggar tata tertib, walaupun ringan. Untuk langkah kami, ya anak itu kita beri pengertian, kita panggil, kita beri wawasan. Besok katakanlah tidak boleh terlambat, tidak boleh seragamnya harus lengkap, seperti itu. Itu dicatat enggak Pak itu? Terkait dengan buku terlambat anak, kan ada kemarin. Ada Bu, dicatat. Dicatat ya? Nah, dicatat kemudian yang mengatasi kalau ada terlambat itu kemudian yang menangani siapa Pak ini? Guru yang masing-masing. Ibu guru kelas masing-masing. Oh, wali kelas. Iya, wali kelas. Tidak ada. Oke, berarti tercatat ya Pak ini ya. Dokumen, buku terlambatan. Ya disiapkan. Pak, kita ke tracer study sekarang, tracer study ya. Jadi pernahkah Pak Sodikin mungkin teman-teman yang lain mendengarkan ya anak-anak lulusan dari SDN ini apakah 100% melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau ada yang tidak sekolah Pak Sodikin? Berhenti di SD saja lah gitu. Alhamdulillah untuk lulusan dari SD ini sekolah semuanya Bu, ke jenjang semua ya. Ke jenjang baik itu di SMP maupun SMP, di mungkin gitu ya. Yang kami ketahui itu dari SD ke SMP karena dari situ ada namanya buku penelusuran. Penelusuran alumni. Penelusuran bakat anak. Pernah dengan itu tanya atau mendengar, wah kalau lulusan dari SDN 1 Pangkatrejo ini anaknya pinter-pinter loh, gitu. Atau anaknya nakal-nakal, atau anaknya bagaimana gitu, pernah enggak mendengar Pak ini? Jenengan atau Pak teman-teman kan biasa kalau itu cerita-cerita gitu ya di kantor gitu. Wah itu loh jadi ketua OSIS loh anak kita sekarang gitu. Belum pernah mendengar Bu, sementara.
Itu harusnya didengar Pak, Oh ditelusuri. gitu ya. Besok Ya, saya. ditelusuri. Itu namanya tracer study. Oh Untuk ngerti. tracer Bunda Laili, tracer study-nya terisi atau tidak itu Bunda? Oh belum. Kok enggak dengar pun masih mute itu? Belum sesuai Bu tracer study-nya. Jadi mirip, jadi kepuasan wali yang ada. Oh, seperti yang kemarin ya. Ye. Jadi gini Pak Sodikin, itu perlu sekolah itu menelusuri apakah lulusan atau alumni dari SDN 1 Pangkatrejo itu memuaskan bagi pengguna. Pengguna di sini bisa sekolah yang lebih tinggi dari SD, misalnya SMP. Jadi anak-anak di sana bagaimana? Mungkin attitude-nya bagaimana? Pengetahuannya bagaimana gitu nggih, pergaulannya bagaimana, misal seperti itu. Jadi nanti kita mantau berarti kalau nanti ada image misalnya ya, oh lulusannya SDN Pangkatrejo itu anaknya kok nyampok kok mesti nakal-nakal. Mungkin ya, ini umpama saja loh Pak. Umpama saja. Ya, berarti jenengan kan harus memperbaiki, oh karakternya harus ditingkatkan. Misalnya, wah anak dari sana tuh sekarang sering jadi ketua OSIS. Nah ini berarti kepemimpinannya itu memang harus tetap di tracer gitu ya, diperhatikan gitu loh. Oh ternyata dengan seperti ini anak-anak menjadi punya keberanian, mandiri anaknya. Itu diteruskan program seperti itu. Oke, berarti tracer study-nya di sini. Terus saya yang belum ya. Sarpra sudah, pengelolaan anggaran Supervisi, Bun. Oh iya, supervisi sampai supervisi akademis untuk mengetahui bahwa teman-teman atau guru-guru penjenengan itu melakukan suatu pembelajaran itu sudah baik atau belum. Mutu pembelajarannya itu dalam melayani siswa itu sudah baik atau belum. Itu penjenengan apa yang penjenengan lakukan? Yang kami lakukan terkait dengan proses pembelajaran apabila ada kekurangannya, kami mengadakan supervisi secara berkala terhadap Bapak Ibu guru. Pertama kami membuat program supervisi, kemudian kita melaksanakan, kemudian berikutnya ya kalau ada kekurangannya kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru ketika kami mengadakan supervisi. Pak, kalau penjenengan sudah ada bukti fisik supervisi. Nah, kan gurunya ada berapa tadi? Ada 6 tambah 2 8, nggih. 8 toh nggih. Gurunya semua berapa berarti? Jadi 12 sama kepala sekolah. 12 sama kepala sekolah saya itu. Nah, itu kan harusnya jenengan supervisi kan ya, berapa orang yang supervisi. Dari beberapa orang yang semua orang yang penjenengan supervisi guru itu, sehingga penjenengan dapat menyimpulkan apa kekurangan dari guru-guru di SDN 1 Pangkatrejo itu, Pak. Kelemahan atau kekurangannya apa? Mungkin misal ini, belum paham tentang model pembelajaran ternyata. Teman-teman itu ternyata belum paham tentang penilaian. Misal. Nah, ini yang menjadi kelemahan daripada teman-teman di SDN 1 Pangkatrejo itu apa menurut penilaian penjenengan setelah melakukan supervisi akademis? Menurut saya itu terkait dengan metode pembelajaran Bunda. Itu belum menguasai gitu ya. Istilahnya metodenya masih kurang kurang pas, kurang sesuai dengan karakteristik anak gitu. Oh gitu. Terus yang penjenengan lakukan selanjutnya apa Pak Sodikin? Ya kita mengadakan komunikasi kadang-kala secara langsung sama guru yang tadi kami supervisi, istilahnya kekurangan-kekurangan yang ada itu kami sampaikan.
bersama guru yang kita supervisi. Bunda. Betul. Nggih. Berarti pernahkah melakukan IHT gitu Pak, khusus tentang model pembelajaran? Metode, model, strategi, macam-macam itu. Belum pernah itu, Bunda. Belum pernah. Nah, ini tentunya harus mengundang pakarnya, Pakarnya nih, itu, yang IHT. betul memang betul-betul Trainer. belum tahu. Nggih. Ya, monggo. Bunda mau menambahkan? Yang belum apa sebentar. Penilaian sampun Bu. Penilaian. Oh, yang itu belum, yang penilaian diri ya. Nanti ke guru langsung gitu, aja. Nggih, nggih. Oke. Kemudian rencana pengembangan sekolah sudah. Rencana pengembangan sekolah tadi saya tanyakan ke visi misi sama ke kreativitas. Untuk membangun interaksi dengan orang tua sampun. Sampun. Evaluasi kurikulum, pengelolaan sudah, komunikasi sudah, LKS sudah, tata tertib sudah. Sudah. Oke. Oke, kalau sudah ya sampun enggak apa-apa. Nanti kan kita diskusi lagi. Ya, kita nanti yang lain kita gali dari teman-teman. Saya klarifikasi apa namanya IPR ya Pak? Nggih. Untuk IPR yang sudah panjenengan upload di Sispena. Sebentar Pak. Ada panut. Klik ini Bapak. Nah, untuk IPR kan di sini yang pertama jumlah guru yang di Dapodik itu 12, tapi di perbaikan sekolah 11. Tapi data update tadi di PPT Bapak memang jumlah guru sekarang 11 gitu Pak. Jumlah gurunya 12. Dua gurunya 12, tapi yang masuk Dapodik itu 11. Iya, karena barusan termasuk Bu Afifah itu belum masuk Dapodik, Bunda. Kenapa Pak belum masuk Dapodik, Ini Pak? GTT yang baru, informasi dari Korwil belum bisa dimasukkan terlebih dahulu. Tapi Bu, itu sudah sesuai syaratnya, S1 gitu sudah? Iya sudah. Relevan agama, Bu Afifah itu. Guru agama. Itu terhitung 1 April ya? Bisa masuk Dapodik kalau sudah 3 tahun, Bunda. Oke, gitu ya. Sudah 3 tahun baru masuk, berarti tetap 11. Oke, jadi capaiannya 100%. Terus ini, yang sudah tersertifikasi berapa, Pak? 6 sama kepala sekolah. Ya, Pak Khalil. 6 apa 5, Pak? Bentar. Pak Rian ini Putria. Oke, sebutkan aja namanya. Oke. Untuk yang sudah bersertifikasi saya sendiri, Pak Khalil, kemudian Pak Khalil, Pak Rianto, kemudian Bu Sundariani, Putria. Bu Sundari. Oh, 5 berarti nggih. 5 sama saya. 5 nggih, bukan 6. Oke. Itu termasuk data lama. Kebetulan yang Pak Fadil baru saja pensiun. Ada yang pensiun 1. Oh, awalnya 6, yang Kulnas 1 sekarang jadi 5. Oke, sampun. Terus jumlah guru yang sesuai latar belakang. Di dalam Dapodik itu jumlah guru 12, yang sesuai latar belakang 5. Tetapi di data perbaikan sekolah jumlah guru 11, yang sesuai latar belakang 6. Gimana, Pak? S1 mengajar di kelas, mengajar di kelas. Nggih. Sesuai dengan ijazah. Sesuai PGSD umuran 12 kilo. Untuk relevansi siapa ya? Duit. Sebentar Bu, saya koordinasi dengan. Nggak apa-apa. Soalnya skornya 1 ini. Yang
sesuai dengan kriteria terus Ya, semuanya sesuai. Untuk bahasa Indonesia. ya, ya sesuai. Di dapodik muncul seperti itu. Penyesuaian itu menjadi PDSD. Iya. Itu di penjelasan sing nggih kados bahasa Indonesia kan. Langsung tanyakan Nggih. kan ada yang Ini Bu, kan ada satu guru itu kan ijazahnya S1 bahasa Indonesia itu. Ada S1, nggih. Untuk S1 PGSD-nya Ada berapa? 2. Bu Tria sama saya itu yang S1 PGSD ada 2. Terus saya lainnya belum sertifikasi. oh bukan, ini bukan masalah Sertifikasi, sertifikasi. relevansi. Bukan. Ini relevansi sesuai dengan latar belakang pendidikan. Linearitas. Oke, linearitasnya. Misalkan GTT tapi dia linear itu sudah terhitung. tapi nggak ngajar kelas gimana? Nggih, Bu. Oh, nggak ngajar Nggak kelas. gimana? Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Jadi dari 11, Nggih. dari 11 11 itu nggih. yang linear berapa? Baik ngajar di kelas atau tidak? Semuanya linear, Bu. Oh, Semuanya nah linear ini. ini. Oke. Iya. Semuanya linear, Nggih, nggih. leres, nggih. Karena ini skornya 1, Nggih, nggih. linear semuanya nih. Oke, Pendidikan. nanti bisa. Bersama pendidikan. Oke. Kemudian untuk tendik enggak ada ya? Tidak Pak, ada, Bu. ya, tendiknya Tidak ada, ya? mohon maaf. Enggak ada. Sementara yang cover siapa tendiknya? Yang mengcover. Operatornya berarti, Sebagai operatornya. OPS-nya Oke. itu. Itu Sinten. teknik tidak ada. Untuk yang mengcover ini sebagai OPS kami adalah Bu Siti Muawana. Oh, Bu Siti Muawana. Saya anggap 1. Nggih. Oke. Karena ini IPR-nya rendah sekali. Jadi gini Pak ya. Nggih. Jadi IPR itu berapa persen? 15% ya Bu ya? 15. Ya, jadi ini IPR-nya kan rendah. Jadi karena kan total nilai itu nanti 85 dari visitasi butir, yang 15% itu dari PR. Makanya ini kan perlu klarifikasi. Jumlah rombelnya 6. Siswa pria 22, siswa wanita 18, sehingga capaiannya 7 siswa per rombel ya, nggak masalah, ini sudah sesuai. Listriknya berapa Pak? 900, Bu. 900. Ruang kepala sekolah ada kan Pak ya? Tadi? Sekatan Bu, tapi berupa sekat. Enggak apa-apa Pak, itu hitungannya ada Pak. Ada. Oke, ruang guru sama ruang kepala sekolah dibedakan ya Pak ya? Sekat kan ya? Sekat, leres. Ya, ada. UKS Pak? Ada Bu. Oh ya, ini tidak ditulis tidak semua ini. Skornya 1. Yang buat rendah, Bu. Iya, makanya 58 saya bingung ini nanti. 59. Ruang BK enggak ada ya kalau ruang BK ya? Enggak ada. Nanti skornya nanti mudah-mudahan bisa naik, Pak. Kemudian jumlah kamar mandinya, Pak? Jumlah kamar mandinya 3. Untuk laki-laki berapa, perempuan laki berapa? 1, perempuan 1, kemudian satunya untuk guru. Guru 1. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah bagus. Mungkin itu klarifikasi dari IPR. Mudah-mudahan nanti bisa menambah skornya ya, Pak ya. Matur nuwun, Bunda. Ya, gimana, Bunda? Oke, istirahat dulu. Oke, kita nanti berapa? Gurunya, Bunda sudah selesai yang lain? Sudah semua. Wawancaranya sudah selesai semua. Dengan komite, dengan alumni, dengan orang tua, dan dengan siswa. Gini aja pun nanti berarti kita lihat sarprasnya hari ini ya. Oh iya. Kita istirahat dulu mungkin 15 menit.
Nggih. Setelah itu nanti Sekarang kita aja lihat sarpras nanti habis itu istirahat. istirahat Oh, langsung nggih. iso mah. Nggih, Oh, sama. Pak bisa dibantu Pak. Nggih, Panjenengan ada yang membawa HP, nggih. kemudian keliling ke sekolah sambil Nggih. menyampaikan ini ruang ini, ruang ini. HP-nya Terus, ikut ke link ini. nggih. Zoom HP. Sinten, Pak Sinten yang membantu. Masuk Zoom, HP-nya itu Masuk Zoom HP-nya. Masuk Zoom dulu. Nggih. Nggih, Bu Siti mawon. Dibantu Bu Siti mangke. Nggih. Nah, Nggak usah pakai password Bu, langsung yang biru diklik. link. Link. Link yang dikirim tadi loh. Tak share ke grup tadi, Bu. Sebentar Bu ya. Paketan. Ini paketan kira nggak? Sudah Bu. Mohon maaf Bu, niki internetnya enggak sampai panjang, nanti menggunakan HP yang pakai paketan dulu. Bentar. Oh, nggih. Langsung menunjukkan aja. Oh, gitu. Di stop record dulu ini harusnya. Bu Siti di stop record dulu ya. Nggih, saya stop.